Bab 551. Mu Qingyu adalah seseorang yang telah mencapai alam kenaikan naga sebelum berusia 30 tahun. Ini menunjukkan bakat yang luar biasa. Di masa lalu, dia pernah bertarung melawan Feng Xiaoxia sekali dan hanya mengalami kekalahan tipis dengan satu gerakan. Sejak itu, dia menjadi pengikut Feng Xiaoxia. Bahkan, dia juga salah satu murid rekrutan khusus Akademi Naga Phoenix. Ia menguasai kekuatan kayu dan api, memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Ia juga memiliki api unik yang kuat di dalam dirinya, api yang memungkinkannya untuk membakar rantai di penjara neter kekaisaran. Xiang Shaoyun takjub, tetapi ia sama sekali tidak cemas. Qingyu, selamatkan aku. Wang Xin memohon pertolongan. Mu Qingyu tidak menyerah pada temannya. Dia menembakkan beberapa pancaran api dari jarinya dan membebaskan Wang Xin dari rantai juga. Xiang Shaoyun, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, bebaskan kami. Itu akan menguntungkan kita semua. Jika tidak, kau akan menderita bersama kami, kata Mu Qingyu dingin. Ketika melihat betapa tenangnya Xiang Shaoyun, ia mengurungkan niatnya untuk segera menyerang. Ketenangan itu membuktikan bahwa lawannya tidak takut dengan apinya. Di sampingnya, Wang Xin sangat marah. Apa gunanya berbicara dengannya? Bunuh saja dia. Haha, kalau dia benar-benar mampu melakukannya, dia tidak akan repot-repot mencoba mengintimidasi saya, Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Saya ingin membunuh kalian berdua, tetapi saya berubah pikiran. Kalian berdua harus tunduk kepada saya. Dia mulai melantunkan kutukannya, mengirimkan banyak simbol kuno terbang di udara ke arah keduanya. Pada saat yang sama, banyak rantai muncul sekali lagi dan mengikat Wang Xin. Adapun Mu Qingyu, dia sudah siaga. Dia bereaksi segera dan melepaskan api hijau di dalam tubuhnya, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Alam jiwa neter mungkin menakutkan, tetapi tetap saja itu adalah sesuatu yang terbentuk dari kekuatan jiwa. Karena itu, kekuatan yang sangat kuat seperti apiku adalah musuh bebuyutannya. Aku menolak untuk percaya kau bisa menahan apiku, teriak Mu Qingyu dengan percaya diri. Benar saja, api hijaunya menghancurkan simbol dan rantai kuno tersebut. Pada saat yang sama, Mu Qingyu mengisi energi tubuh jiwa Xiang Shaoyun. Matilah, teriak Mu Qingyu sambil menebas ke depan dengan pedang berapinya, menciptakan kobaran api hijau berbentuk harimau yang dengan ganas menyerang tubuh jiwa Xiang Shaoyun. Tidak ada kesalahan dalam penilaian Mu Qingyu. Sayangnya, dia tidak menyadari keberadaan rune hantu yang juga berada di alam jiwa neter. Kegagalannya sudah ditakdirkan. Bahkan sebelum serangannya mencapai Xiang Shaoyun, dia merasakan jiwanya diserang, menyerangnya dengan rasa sakit yang hebat. Pada saat itulah serangan yang dilancarkannya hancur berantakan. Ia harus memprioritaskan melindungi jiwanya. Jika tidak, ia akan berada dalam masalah besar. Seperti jantung, jiwa juga sangat penting untuk bertahan hidup. Saat jiwa hancur, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Sayangnya, dia sama sekali tidak mampu menangkis serangan jiwa yang datang. Meskipun dia adalah kultivator alam kenaikan naga yang jiwanya telah mengambil bentuk, dia tidak bisa menahan serangan tersebut. Pada saat yang sama, Xiang Shaoyun mengambil kesempatan untuk mengucapkan kutukannya lagi. Satu demi satu simbol kuno melayang di udara dan memasuki kepala Mu Qingyu, membubuhi kutukan pada jiwanya. Mu Qingyu sudah kesulitan menghadapi serangan dari rune hantu, dan dengan invasi simbol kuno, pertahanannya hampir runtuh. Di ambang kehancuran, dia memohon, ampunilah aku. Aku bersedia menyerah. Ia takut jiwanya akan terhapus begitu saja. Jika ia membiarkan itu terjadi, ia akan mati sepenuhnya. Xiang Shaoyun mengabaikannya dan terus melantunkan mantra. Tidak jauh dari situ, Wang Xin yang terikat merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia berulang kali meronta, melepaskan aliran energi emas yang tak berujung dengan harapan dapat melepaskan diri dari kesulitannya. Sayangnya, semua perjuangannya sia-sia. Sialan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Wang Xin mengumpat dengan cemas. Sebelum dia sempat memikirkan apapun, pertahanan Mu Qingyu akhirnya runtuh. Sebuah kep terukir dalam-dalam di jiwanya. Ah! Xiang Shaoyun terus melantunkan mantra, membuat Mu Qingyu merasakan sensasi seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk kepalanya, menyebabkan Mu Qingyu meratap dengan pilu. Ratapan itu begitu menyedihkan sehingga Wang Xin merasa kakinya lemas karena takut. Xiang Shaoyun, lepaskan aku, atau aku akan menghancurkan diriku sendiri dengan meledakkan tubuhku. Aku menolak untuk percaya bahwa domain jiwa netermu dapat bertahan dari ledakan itu. Wang Xin tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan ancaman seperti itu. Bodoh, jawab Xiang Shaoyun dengan nada meremehkan. Kemudian giliran Wang Xin yang menikmati perlakuan Mu Qingyu. Dan begitu saja, dua rekrutan khusus dari Akademi Naga Phoenix menjadi bawahan Xiang Shaoyun.
Setelah berhasil menaklukkan mereka, Xiang Shaoyun melepaskan domain jiwa neter dan menghela napas lega sambil bergumam, domain jiwa neter paling takut pada api yang ekstrim. Ini adalah kelemahan fatal. Sepertinya aku harus menempanya dengan api Yun di masa depan. Mungkin aku akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan darinya. Lalu dia menatap Mu Qingyu dan Wang Xin, yang sedang bersujud di tanah seperti anjing liar. Dengan seringai di wajahnya, dia berkata, sekarang aku adalah tuan kalian. Mengerti. Keduanya tak lagi berani melawan dan menjawab dengan lemah, baik tuan. Baiklah. Aku punya cairan mata air jiwa di sini. Konsumsilah dan sembuhkan dirimu sebelum kembali ke sisi Feng Xiaoxia. Adapun bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di sini, pikirkan sendiri. Oh, jangan sampai aku merasakan kebencian terhadapku. Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu pikiran, kata Xiang Shaoyun sambil memberikan masing-masing setetes cairan mata air jiwa kepada mereka berdua. Setelah disiksa berulang kali, keduanya sangat takut padanya. Mereka tidak berani menunjukkan kesetiaan sedikit pun. Dalam situasi ini, mereka bahkan tidak bisa bunuh diri jika mereka mau. Begitulah menakutkannya kendali dari ikat kepala jiwa naga neter. Xiang Shaoyun tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah mengambil cincin penyimpanan dari 5 orang yang telah ia bunuh, ia memurnikan sejumlah besar batu spiritual untuk memulihkan energinya sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Akademi Naga Phoenix. Setelah beberapa hari pertempuran terus-menerus, ia merasakan bahwa ia tidak lagi dapat menekan kekuatannya. Ia akan segera menembus ke tahap berikutnya. Bahkan, jika bukan karena baju besi yang dikenakannya yang menekannya, ia pasti sudah menembus tahap tersebut sekarang. Namun, ia sangat bersyukur telah mendapatkan baju zirah dari penjudi jelek. Baju zirah itu memungkinkannya untuk menekan basis kultivasinya berulang kali, menempa fondasi yang semakin stabil. Ia belum lama melakukan perjalanan ketika ia melihat Tang Longfei dan kawan-kawan kembali. Ia menemui mereka dan bertanya, Kakak Tang, mengapa kau kembali? Saat kami melihat kau tak kunjung kembali, kami mengira sesuatu yang buruk telah terjadi padamu. Sekarang kau baik-baik saja, kami tak perlu khawatir lagi, kata Tang Longfei. Sebenarnya, mereka punya cukup waktu untuk sampai ke akademi. Namun, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Xiang Shaoyun, khawatir sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi padanya. Jelas sekali Tang Longfei adalah orang yang setia kepada teman-temannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati semudah itu. Ayo pergi. Berkendaralah dengan kecepatan penuh. Aku yakin kita akan segera sampai di akademi, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Bab 552. Akademi Naga Phoenix, salah satu dari 4 akademi kuno terbesar. Ini adalah akademi kuno yang telah ada selama hampir 100.000 tahun. Tujuan mereka adalah untuk melatih kultivator manusia yang kuat untuk melindungi dan menjaga perdamaian wilayah kekuasaan. Perlu diketahui bahwa wilayah kekuasaan tersebut sebagian besar dihuni oleh manusia. Tentu saja, wilayah itu juga dihuni oleh banyak ras kuat lainnya. Saat manusia menunjukkan kelemahan, mereka pasti akan mengalami pembersihan oleh ras lain, kehilangan tempat tinggal mereka, dan bahkan mungkin mengalami kepunahan. Keempat akademi kuno agung memikul beban membina generasi demi generasi manusia yang perkasa. Mereka menjaga netralitas mutlak dan tidak akan terlibat dalam perebutan kekuasaan antar organisasi manapun atau terganggu oleh ketidakadilan apapun yang mungkin terjadi. Satu-satunya saat mereka akan bertindak adalah ketika seluruh umat manusia terancam. Dengan kekuatan mereka, mereka akan menghancurkan malapetaka tersebut. Akademi Naga Phoenix terletak di pegunungan Naga Phoenix, menempati area yang lebih besar dari 3 kota. Akademi tersebut dibangun di ruang yang dikelilingi pegunungan, mirip dengan kota di antara pegunungan. Jika memandang akademi dari kejauhan, orang akan merasakan seolah-olah aura naga dan Phoenix berputar-putar di atas akademi, menyelimuti akademi dengan aura kuno yang penuh teka-teki. Kabut tipis melayang di sekitar puncak gunung, dan deretan bangunan kuno dan elegan samar-samar terlihat di balik kabut. Sesekali, makhluk terbang melintas di langit. Seluruh akademi memancarkan sensasi seolah-olah seseorang telah tiba di kerajaan ilahi. Saat ini, Xiang Shaoyun, Tang Longfei, dan kawan-kawan telah melewati berbagai rintangan untuk sampai di depan pintu masuk Akademi Naga Phoenix. Pintu masuk itu terletak di antara 2 gunung, tampak seperti mulut naga raksasa. 81 anak tangga di depannya menyerupai gigi naga, bersinar dengan kilauan yang memancarkan keistimewaan. Saat mereka mendongak ke tangga, 2 pilar besar tampak di hadapan mereka. Di antara pilar-pilar itu terdapat papan bertuliskan, Akademi Naga Phoenix. Kata-kata itu ditulis dengan goresan yang kuat dan memukau, serta flamboyan dan berani, kuat namun elegan, sangat mengejutkan untuk dilihat. Apakah ini Akademi Naga Phoenix? Kita akhirnya sampai, seru Ning Wenhuang, tak mampu lagi menyembunyikan kegembiraannya.
Ya, kita juga harus melewati babak-babak ujian yang tersisa dan menjadi murid resmi Akademi Naga Phoenix, kata Tang Longfei sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Bahkan Lady Sura, yang selalu tenang, tak kuasa menahan diri untuk meraih Xiang Shaoyun dan menyatakan, aku pasti bisa masuk akademi. Kamu harus tetap percaya diri, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Adapun para saudari klan Han, pengaruh orang lain dan aura agung yang dipancarkan akademi juga membuat mereka dipenuhi kegembiraan. Dalam perjalanan ke sini, mereka telah berpikir keras. Mereka juga telah memastikan hubungan antara Xiang Shaoyun dan Lady Sura. Kemampuan bertarung yang ditunjukkan Lady Sura jauh melampaui kemampuan mereka. Bahkan, Ning Wenhuang pun tidak sebanding dengan Lady Sura. Karena itu, bagi para saudari itu, dapat dimengerti mengapa Xiang Shaoyun memilihnya daripada mereka. Maka, mereka bertekad untuk segera mengejar ketinggalan dan mengubah pandangannya terhadap mereka. Kelompok itu mencari tempat kosong dan duduk bersila untuk beristirahat sejenak. Mereka baru menghabiskan 6 hari untuk mencapai tempat ini dan masih memiliki 1 hari lagi. Oleh karena itu, mereka harus menunggu yang lain tiba sebelum mengetahui isi putaran kedua. Saat mereka menunggu, jumlah orang yang datang tidak banyak maupun sedikit, dan jumlah akhir orang yang dapat tiba setelah 1 hari lagi tidak diketahui. Tetapi dari apa yang mereka lihat sejauh ini, sudah pasti setidaknya setengah dari peserta awal tidak akan datang. Xiang Shaoyun hendak bermeditasi ketika ia melihat sekilas sekelompok orang. Seketika itu juga, matanya dipenuhi amarah. Ditong, Disang, seru Xiang Shaoyun. Keduanya ditemani oleh beberapa jenius muda lainnya. Dilin, yang paling dibencinya, tidak terlihat dimanapun, tetapi dia yakin musuhnya ini pasti juga telah tiba. Baik Ditong maupun Disang juga menatap Xiang Shaoyun, dan saat mereka melihatnya, kilatan tajam muncul di mata mereka. Senyum nakal muncul di wajah Disang saat dia berkata, "Adik Yun, kau juga di sini. Ini patut dirayakan." Xiang Shaoyun mengepalkan tinjunya erat-erat, hingga terdengar suara retakan. Terlihat jelas betapa marahnya dia. Ini adalah pertama kalinya Lady Sura dan saudari-saudari klan Han melihatnya begitu marah. Karena itu, mereka menoleh ke arah Ditong dan Disang, dengan cepat mengingat kedua wajah tersebut. "Shaoyun, tenanglah. Pertarungan pribadi dilarang di sini," kata Tang Longfei melalui transmisi suara. "Oh, tidak mungkin anjing liar sepertimu ingin melawan kami, kan?" Disang memprovokasi, karena ia bisa melihat kemarahan di mata Xiang Shaoyun. Selama Xiang Shaoyun menyerang, ia akan langsung didiskualifikasi. Provokasi ini adalah tipu daya Disang. Apakah ini Xiang Shaoyun, putra dari mantan ketua sekte Zilingmu? Si sampah tak berguna yang dirumorkan itu, tanya seorang pemuda di samping Disang. Ya, aku heran bagaimana dia bisa seberuntung itu sampai memiliki sedikit kemampuan bertarung. Tapi dia bukan siapa-siapa, kata Disang dengan nada meremehkan. Benar. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang yang selema ini bisa mencapai sejauh ini. Kurasa dia tidak akan mampu melewati babak kedua, kata pemuda itu. Pemuda itu adalah Layun, seorang jenius dari sekte matahari terbenam di Provinsi Raja Surgawi. Kekuatannya setara dengan Ditong, seorang raja tingkat puncak. Xiang Shaoyun menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Sambil tersenyum mengejek, dia kemudian mengarahkan pandangannya ke Disang. "Pengkhianat dari klan Di, tidak akan lama lagi sebelum aku menginjak-injak kalian satu persatu. Nikmati sisa waktu yang kalian miliki. Ulangi apa yang baru saja kau katakan kalau kau berani, anjing liar." Disang sangat marah. Tentu saja. Semua orang di klan Di adalah pengkhianat. Ayahmu, Di Batian, adalah salah satunya, 9 putra haramnya juga pengkhianat. Ayahku memperlakukan kalian semua sebagai keluarga, tetapi kalian malah mencuri sektenya saat dia pergi. Apa kalian jika bukan pengkhianat, kata Xiang Shaoyun, suaranya penuh dengan penghinaan. Kemudian dia menatap orang-orang di sekitar saudara-saudara klan Di dan berkata, kalian juga harus berhati-hati. Mereka punya sejarah menginjak-injak orang lain saat mereka sedang lemah, mengkhianati teman-teman mereka. Jangan sampai kalian tertipu oleh tipu daya mereka dan masih merasa sangat berterima kasih kepada mereka. Aku tahu ini dari pengalaman. Kata-kata itu benar-benar membuat Disang marah hingga hampir ingin menyerang. Ditong dengan cepat menariknya kembali dan berkata, jangan terpancing provokasinya. Ditong kemudian menatap Xiang Shaoyun dan berkata, adik Yun, mengapa kau mengucapkan semua kata-kata marah itu? Itu salahmu karena terlalu tidak berguna. Tak satu pun tetua yang mau tunduk di bawah kepemimpinanmu. Semua orang takut kau akan menjadi kehancuran sekte ini. Itulah sebabnya mereka memilih ayahku sebagai pemimpin sekte sementara. Jika pemimpin sekte lama masih bisa kembali, kami tentu akan mengembalikan sekte ini. Baiklah, mengapa kau tidak kembali kepada kami?
Kami akan mencoba membujuk para tetua untuk terus mengakuimu sebagai tuan muda. Bab 553. Kata-kata di Tong terdengar lembut tetapi sebenarnya tajam, mengisyaratkan bahwa ketidakmampuan Xiang Shaoyun adalah alasan mengapa ia kehilangan dukungan sekte, sehingga Di Batian terpilih sebagai pemimpin sekte. Hehe, aku tidak punya komentar tentang seseorang yang menindas anak muda, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Kuharap kau bisa lulus ujian dan bergabung dengan akademi juga. Saat itu, aku akan mengeluarkan tantangan resmi kepada kalian berdua. Kuharap kalian tidak akan bersembunyi seperti pengecut ketika saatnya tiba. Dan juga, sebaiknya kalian jangan menangis karena rekrutan khusus sepertiku menindas murid biasa seperti kalian. Kata-kata itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dia sebenarnya rekrutan khusus. Itu tidak mungkin, kan? Mengapa rekrutan khusus ikut serta dalam tes ini? Hehe, tidakkah kau tahu bahwa Xiang Shaoyun inilah yang membunuh Da Xixuan? Orang-orang seperti dia mungkin hanya mengikuti ujian untuk menempa diri sendiri. Jadi, itu dia. Aku sudah mendengarnya. Dia baru raja tingkat 7 dan sudah mampu membunuh kaisar perang. Kurasa tidak akan lama lagi dia akan menjadi kaisar perang super. Makhluk aneh seperti ini pasti akan tumbuh menjadi sosok yang sangat menakutkan. Sepertinya orang-orang yang telah menyinggungnya tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Dia adalah orang aneh yang pernah menderita pengkhianatan. Karena dia ingin balas dendam, dia pasti akan berteman dengan para jenius lain di Akademi Naga Phoenix. Jika dia berhasil maju ke alam kaisar, mungkin kita juga bisa mempertimbangkan untuk berteman dengannya. Status sebagai rekrutan khusus memang sangat berguna. Setelah Xiang Shaoyun mengungkapkan statusnya, para jenius muda di sekitarnya langsung mengubah pendapat mereka tentang dirinya. Terlebih lagi, para jenius muda itu bahkan memandang saudara-saudara Klandi dengan tatapan mengejek, seolah-olah tanpa kata-kata mengatakan kepada mereka, karena kalian cukup bodoh untuk menyinggung orang aneh seperti itu, bersiaplah untuk menderita. Jangan terlalu sombong, anjing liar. Memangnya kenapa kalau kau rekrutan khusus? Adikku Dilin juga rekrutan khusus. Kau ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh adikku. Kalau kau pintar, nyahlah dari akademi. Mungkin dengan begitu kau akan lebih sedikit dihina, kata Disang dengan cemas. Apakah kau merujuk pada sahabatku, Dilin? Haha, tentu saja, mari kita lihat siapa yang akan menginjak-injak siapa pada akhirnya, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa penuh amarah. Disang masih ingin membalas, tetapi Di Tong menariknya pergi. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berkonflik dengan Xiang Shaoyun. Karena semua orang akan masuk akademi, mereka punya banyak waktu untuk menyelesaikan dendam tersebut. Shaoyun, setelah kita masuk akademi, kita bisa membunuh mereka satu persatu, kata Tang Longfei. Tidak, kakak Tang. Ini urusan pribadiku. Aku harus membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Aku tidak akan mengampuni mereka, kata Xiang Shaoyun sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian ia terdiam dan duduk bermeditasi. Karena Dilin hadir, orang lain itu pasti juga sudah datang. Dulu, Xiang Shaoyun dan wanita muda itu dikenal sebagai pasangan yang sempurna, menikmati perhatian seluruh sekte. Adapun dia dan Dilin, mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara dan lebih dekat daripada saudara kandung. Sayangnya, dua orang yang paling dekat dengannya telah mengkhianatinya. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu terukir dalam di hatinya. Dilin, Xia Yunxi, aku sungguh berharap kalian berdua masih hidup dengan baik, pikir Xiang Shaoyun dingin. Dalam sekejap, hari lain berlalu. Akhirnya, periode 7 hari telah berakhir. Sejumlah besar jenius telah tiba, dan sebagian besar dari mereka tampak dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Jelas, ini bukanlah perjalanan yang mudah. Awalnya, ada lebih dari 100.000 peserta dalam ujian tersebut. Lebih dari setengahnya telah didiskualifikasi pada putaran pertama. Tersisa sekitar 60.000 orang. Pada saat ini, orang-orang dari Akademi Naga Phoenix muncul kembali. Mereka tiba dengan gerobak yang sama yang ditarik oleh 8 makhluk iblis, dan lelaki tua berambut cepak yang sama mengumumkan, semuanya, bersiaplah untuk babak kedua. Mereka yang mampu melangkah melewati pintu masuk dalam waktu 2 jam akan menjadi murid resmi Akademi. Babak kedua dimulai. Saat pengumuman itu, para peserta bergegas menuju tangga di depan pintu masuk. Namun, begitu mereka tiba, cahaya warna-warni berhamburan dari tangga dan sebuah dinding tak berwujud muncul. Para peserta di depan menabrak dinding itu dan langsung terlempar ke belakang. Ah! Mereka yang berada di depan sama sekali tidak siap dan terlempar serta meraung kesakitan. Mereka yang mengikuti di belakang mereka juga ikut terkena dampaknya. Kekacauan pun terjadi. Sial! Tangga itu dijaga oleh formasi. Aku tahu kita tidak akan bisa melewati ujian ini semudah itu. Benar saja, ujiannya tidak mudah.
Sepertinya aku harus berusaha sebaik mungkin. Aku harus menjadi murid Akademi Naga Phoenix. Karena aku sudah berada di sini, tidak ada jalan mundur. Formasi ini tidak akan mampu menghentikanku. Minggir, dasar sampah. Lihat bagaimana aku menaiki tangga. Setelah kekacauan awal, para peserta menjadi waspada dan mulai melakukan segala yang mereka bisa untuk menaiki tangga. Tangga tersebut lebarnya sekitar 1 kilometer, menyisakan banyak ruang bagi sejumlah besar orang untuk mendaki secara bersamaan. Tetapi karena semua orang ingin menjadi yang pertama mencapai puncak, para peserta mulai saling mendorong dan berebut. Sebagian orang sama sekali tidak mampu mengambil langkah pertama, sementara sebagian lainnya mulai mendaki. Namun, mereka yang berhasil mulai mendaki berhenti setelah 1 atau 2 langkah. Berdasarkan raut wajah mereka, sepertinya mereka mengerahkan banyak energi seolah-olah sebuah gunung besar telah menimpa pundak mereka. Pada saat ini, Xiang Shaoyun dan kawan-kawan bersiap untuk mendaki juga. Kakak Tang, Kakak Ning, Nyonya Sura, lakukan yang terbaik. Xiang Shaoyun menyemangati mereka. Sama halnya denganmu, jawab ketiganya sambil bergegas menaiki tangga. Kalian tidak cukup kuat untuk menaiki tangga ini, jadi kalian tidak perlu ikut serta dalam babak ini. Aku yakin aku akan bisa membawa kalian berdua masuk setelah melewati ujian, kata Xiang Shaoyun kepada saudari-saudari klan Han. Keduanya mengangguk. Baiklah. Semoga sukses. Terlepas dari perasaan mereka terhadapnya, saat ini, mereka berdua berharap dia bisa melewati ujian dengan kekuatannya sendiri. Xiang Shaoyun mengangguk dan mulai berlari menuju tangga juga. Dia mendapati bahwa Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan Lady Sura masih berada di pinggiran kerumunan dan sama sekali tidak bisa mendekati tangga. Lagi pula, terlalu banyak peserta, dan semua orang ingin berada di depan. Kemari, Kakak Tang. Ayo serang bersama, seru Xiang Shaoyun kepada mereka. Mereka pun berkumpul dan memancarkan aura mereka, menerobos kerumunan. Namun, orang-orang di depan juga berusaha keras saling mendorong. Tidak akan mudah untuk menerobos mereka. Minggir dari jalanku atau tanggung akibatnya, teriak Xiang Shaoyun. Pada titik ini, tidak perlu menahan diri. Fokus semua orang seharusnya adalah untuk mendahului yang lain. Pergi sana kalau kau tak mau mati, balas orang di depan Xiang Shaoyun dengan marah. Tepat setelah ia mengatakan itu, petir perak menyambar turun. Gemuruh. Gemuruh. Bab 554. Hujan kilat perak menghadirkan dampak visual yang cukup mencolok. Kilat-kilat itu menghantam orang yang berada tepat di depan Xiang Shaoyun, dan saat daging serta darah orang itu berhamburan kemana-mana, ia meraung kesakitan. Ah, sial. Kenapa aku disambar petir? Sakit sekali. Minggir. Minggir. Seseorang sedang memanggil petir, dan ini bukan petir biasa. Petir ini jauh lebih kuat. Orang gila. Biarkan dia lewat atau kita semua akan menderita. Sialan. Kenapa aku selalu sial bertemu orang seperti ini? Pergi sana. Pergi sana. Ah, sakit sekali. Aku akan segera mati. Kekacauan meletus di sekitar Xiang Shaoyun saat kerumunan orang berhamburan, khawatir petir perak akan membombardir mereka hingga mati. Dengan Xiang Shaoyun membuka jalan, Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan Lady Sura mengikutinya dan dengan cepat tiba di depan anak tangga pertama. Di sana, Xiang Shaoyun menyebarkan kekuatan petirnya dan berkata, mari kita naik bersama. Haha, Shaoyun benar-benar penuh vitalitas. Kalau begitu, aku tak akan berbasa-basi, kata Tang Longfei sambil tertawa terbahak-bahak. Aura naga yang hampir 90% sempurna itu berputar-putar di sekelilingnya saat ia melangkah pertama kali ke tangga. Kakinya mendarat dengan mantap, dia tidak terlempar. Gelombang cahaya berkelap-kelip di sekitarnya saat tekanan diberikan padanya, membentuk semacam resonansi dengan aura naga di sekelilingnya. Ning Wenhuang dan Lady Sura tidak berani lengah dan dengan cepat melepaskan aura mereka masing-masing juga. Aura naga Ning Wenhuang telah mencapai 40% kesempurnaan, dan dia berhasil mengambil langkah pertama. Adapun Lady Sura, dia membentuk penampakan Sura yang tumpang tindih dengan tubuhnya, memberinya kekuatan seorang kaisar perang. Dengan itu, dia dengan mudah mengambil langkah pertamanya juga. Kini menjadi jelas bahwa tangga tersebut memberikan tingkat penekanan yang berbeda. Setiap dari 81 anak tangga memiliki tingkat penekanan yang berbeda, dan hanya karena seseorang dapat mengambil langkah pertama tidak berarti bahwa ia akan mampu menyelesaikan semua 81 anak tangga. Xiang Shaoyun tak menunggu lagi dan langsung melangkah pertama. Tekanan tertentu melonjak keluar dari tangga saat ia merasakan tekanan yang menekan dirinya. Tekanan itu setara dengan kehadiran raja tingkat puncak, mampu menandingi kehadiran raja manapun. Tanpa mengatasi tekanan ini, seseorang tidak akan mampu mengambil langkah pertama. Tekanan pada level ini memang menimbulkan sedikit kesulitan, tetapi tetap tidak terlalu buruk.
Xiang Shaoyun menyelesaikan langkah pertama dengan mudah dan melanjutkan ke langkah kedua. Tekanan yang diberikan oleh langkah kedua meningkat secara signifikan, tetapi tetap tidak terlalu menyulitkannya. Xiang Shaoyun menaiki 7 anak tangga berturut-turut. Saat itu, kombinasi tekanan dan berat baju zirahnya menyebabkan langkahnya melambat. Di sini, di bawah permukaan anak tangga giok terdapat banyak rune kasar yang berdenyut berulang kali, memancarkan tekanan yang setara dengan kehadiran seorang kaisar. Pada saat yang sama, gravitasi yang ada di anak tangga ini juga telah meningkat. Tekanan gabungan tersebut cukup untuk menyebabkan seorang raja biasa langsung pingsan. Xiang Shaoyun terpaksa mengerahkan lebih banyak kekuatannya sebelum melanjutkan pendakian. Pada saat ini, beberapa orang mulai jauh lebih maju daripada yang lain. Di antara orang-orang ini, beberapa adalah kaisar yang juga merupakan rekrutan khusus. Beberapa di antara mereka memiliki aura naga dengan tingkat kesempurnaan sekitar 95%, eksistensi yang hampir mencapai alam kenaikan naga. Mereka adalah para jenius yang datang dari berbagai tempat. Tang Longfei juga tidak terlalu lambat. Dia telah mencapai langkah ke-23, dan merupakan yang tercepat di kelompok mereka. Namun pada titik ini, dia pun mulai mengalami kesulitan. Bagaimana mungkin formasi kecil ini menghentikanku untuk menjadi murid Akademi Naga Phoenix? Tang Longfei meraung saat aura naganya melonjak dan langsung mencapai 90% kesempurnaan. Seolah angin berkumpul di bawah kakinya, dia menaiki lebih dari 10 anak tangga berturut-turut sebelum berhenti lagi. Adapun Ning Wenhuang dan Lady Sura, awalnya mereka mendaki berdampingan. Tetapi semakin tinggi mereka mendaki, Lady Sura secara bertahap semakin unggul. Wanita ini sudah begitu kuat bahkan sebelum membentuk aura naganya, pikir Ning Wenhuang dengan terkejut sambil menatap punggung Lady Sura. Semangat kompetitifnya menyala dalam dirinya saat ia mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menaiki tangga. Saudari-saudari klan Han, yang mengamati dari jauh, mulai merasa gugup. Kakak, lihat, Tuan Muda Xiang berhenti. Ada apa? Tanya Han Suewei dengan nada khawatir. Aku tidak mengerti. Dengan kekuatannya, seharusnya dia bisa dengan mudah mencapai puncak. Apakah itu karena tingkat kultivasinya? Gumam Han Qianwei dengan bingung. Atau mungkin dia mencoba untuk tidak terlalu menonjol. Aku ragu. Mungkin sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Kuharap dia bisa sampai ke puncak dengan lancar, kata Han Suewei, matanya dipenuhi harapan. Xiang Shaoyun baru saja mencapai langkah ke-16, dan di sini, dia menemukan sesuatu yang tak terduga. Dia mendapati bahwa tekanan yang diberikannya membantunya untuk lebih memperkuat basis kultivasinya, sehingga fondasinya menjadi jauh lebih kokoh. Dengan tertekan oleh baju zirah beratnya, sirkulasi energinya melambat secara signifikan. Namun, itu tidak berarti penurunan kecepatan kultivasi. Sebaliknya, itu membantu membangun fondasi yang tebal dan kokoh. Dengan kata lain, dengan mengenakan baju zirah, satu putaran sirkulasi setara dengan beberapa putaran sirkulasi biasa. Dia mampu mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar dengan mengalirkan energinya dalam kondisi seperti itu. Dengan tekanan yang ditimbulkan oleh tangga, kecepatan sirkulasi darahnya semakin menurun, tetapi hal itu juga membantu mempercepat pemadatan basis kultivasinya. Komposisi energinya, yang awalnya longgar, menjadi jauh lebih padat, menyebabkan perubahan kualitatif di dalam dirinya, memberinya kekuatan yang jauh melampaui apa yang dimilikinya di masa lalu. Selain itu, tekanan tersebut juga memicu darah iblisnya untuk melonjak dan memeras lebih banyak potensi dari tubuh fisiknya, memungkinkan tubuh fisiknya tumbuh dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa tekanan hebat dari langkah ke-16 telah melepaskan potensi fisik luar biasa Xiang Shaoyun. Jika hanya itu masalahnya, dia pasti akan terus menaiki tangga dengan cepat. Namun, dia berhenti mendaki karena tidak lagi mampu menekan basis kultivasinya yang tertekan, yang hampir meledak ke tahap ke-8. Pada saat itulah Ditong dan Disang melewatinya tidak jauh darinya. Disang melirik dan mencibir, mengikuti ujian hanya dengan modal segini. Heh, tunggu saja sampai tereliminasi, anjing liar. Ia sadar bahwa bahkan murid rekrutan khusus pun akan didiskualifikasi jika gagal melewati ujian. Xiang Shaoyun mengabaikan Disang. Dengan mata tertutup, ia menaiki beberapa anak tangga lagi sebelum tiba-tiba duduk bersila. Haha, selalu baik untuk tahu kapan harus menyerah. Tetaplah di sini dengan patuh dan tunggu sampai ujian selesai, Disang tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, ekspresi serius muncul di wajah Ditong. Dia mengerutkan kening sebelum pupil matanya tiba-tiba menyempit saat dia berseru, tidak, dia sepertinya sedang menerobos. Apa? Bagaimana mungkin? Seru Disang kaget. Tidak masalah apakah Disang mau mempercayainya atau tidak. Aura Xiang Shaoyun melonjak ke langit saat energi spiritual di sekitarnya mulai berkumpul di sekelilingnya sebelum mengalir ke tubuhnya. Hal itu segera menimbulkan kegemparan. Bab 555.
Berdiri di luar pintu masuk mengamati ujian adalah para tetua Akademi Naga Phoenix. Memimpin kelompok itu adalah pria tua berambut cepak. Dia adalah tetua tingkat tinggi dengan status terhormat di Akademi. Namanya Liu Sutian. Selain dia, tetua perekrutan Xiao Wei, yang sebelumnya pergi ke kota Bloodsin, juga ada di sini. Ada banyak talenta luar biasa di antara kelompok rekrutan ini, uji Liu Sutian sambil memandang para jenius muda yang bergegas menaiki tangga. Ya, banyak dari mereka bahkan telah mencapai alam kenaikan naga. Jika mereka bisa mencapai ketinggian ini di usia yang begitu muda, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjadi seorang Sein juga, kata seorang tetua. Lihat anak itu, dia bahkan belum berusia 20 tahun, namun dia sudah menjadi kultivator alam langit tingkat 9. Dia tampaknya juga seorang kaisar perang, sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan orang-orang aneh itu, kata seorang tetua lain sambil menunjuk seorang pemuda berpakaian biru. Lebih baik kau fokus pada gadis licik itu. Lihat, dia akan segera mencapai puncak, dan dia bahkan belum berusia 15 tahun. Luar biasa, kata orang lain sambil menunjuk seorang gadis yang berada di depan peserta lain. Sembari berbincang, mereka terus menunjuk ke berbagai anak muda, mata mereka penuh pujian. Alasan para tetua ini berdiri di sini menyaksikan para calon murid menaiki tangga adalah untuk mencari calon murid masa depan. Setiap calon murid yang cukup beruntung menarik perhatian salah satu dari mereka akan menikmati banyak keuntungan di akademi. Saat itu, seorang pria parubaya di samping Xiao Wei bertanya, Xiao Wei, kudengar kau hanya memberikan 9 medali rekrutan khusus kali ini. Apakah memang sedikit sekali talenta di kota Bloodsin? Atau kau terlalu pilih-pilih? Orang itu mengucapkan kata-kata yang mengandung makna ganda, dan dia bersikap sangat kasar. Feng Huosuo, jangan repot-repot melontarkan komentar sarkastik. Setiap medali hanya diberikan setelah melalui pemeriksaan ketat. Meskipun hanya ada 9, mereka jelas jauh lebih berbakat daripada 29 rekrutan khusus yang kau temukan, kata Xiao Wei mengejek. Tentu, teruslah membual. Kudengar kau bahkan telah merekrut seorang anak alam langit tingkat 7, anak yang sama yang masih tertahan di tingkat 16, kata Feng Huosuo sambil sengaja meninggikan volume suaranya, tatapannya tertuju pada Xiang Shaoyun, menarik perhatian Xiang Shaoyun. Ya, dialah anak yang meraih medali ke-9 saya, kata Xiao Wei. Dia juga rekrutan khusus yang paling membuat saya puas. Hahaha, seleramu benar-benar unik. Seseorang yang tidak bisa melewati langkah ke-16 justru layak menjadi rekrutan khusus. Aku benar-benar penasaran apa persyaratanmu saat merekrut, ejek Feng Huosuo. Para tetua lainnya juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka, jelas setuju dengan Feng Huosuo. Lagi pula, meskipun menjadi kultivator alam langit tingkat 7 pada usia itu menunjukkan bakat yang lumayan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan banyak jenius yang hadir. Dan sekarang, orang itu bahkan tampaknya tidak mampu melangkah lebih jauh dari tingkat ke-16. Jelas bahwa pemuda itu bukanlah orang yang istimewa jika dia terjebak di sana. Xiao Wei tampak tenang, tetapi dalam hatinya, dia berpikir, apa yang sedang dilakukan anak itu. Lagi pula, dia sendiri telah menyaksikan Xiang Shaoyun mengalahkan kultivator alam kenaikan naga tingkat pertama. Itu adalah pertunjukan pertarungan melawan seseorang yang beberapa tingkat lebih tinggi dalam kultivasi, pertunjukan seorang yang luar biasa. Orang luar biasa seperti itu seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam ujian. Senyum sinis muncul di wajah Feng Huosuo saat dia bertanya, dia bukan anak harammu, kan? Omong kosong. Apa kau pikir aku orang yang sama sepertimu? Seseorang yang memberikan medali rekrutan khusus kepada anggota keluarganya sendiri. Xiao Wei menjadi sangat marah. Sekalipun aku melakukan itu, rekrutan-rekrutanku tetap lebih baik daripada anak itu, kata Feng Huosuo dingin. Tepat setelah itu, seorang tetua lain berseru dengan heran, hah? Anak itu sepertinya sedang melakukan sesuatu. Apakah dia mencoba menerobos di sini? Sepertinya memang begitu. Semua energi spiritual di daerah itu berkumpul di sekelilingnya. Sungguh pemberani, komentar seorang tetua lainnya. Mereka yang berani menerobos tangga adalah mereka yang sudah tidak mampu lagi menekan kekuatan mereka atau mereka yang mencoba menerobos di menit-menit terakhir untuk meningkatkan kekuatan agar dapat menaiki tangga dengan lebih baik. Apapun itu, ini bukanlah tempat yang baik untuk menerobos karena tekanan tangga akan membahayakan mereka, kata seorang tetua lainnya. Apa-apaan ini? Dia benar-benar main-main. Xiao Wei mengumpat sambil wajahnya memucat. Dia tidak menyangka Xiang Shaoyun akan begitu berani mencoba terobosan di sini. Tangga giok ini tidak hanya menyimpan kehadiran seorang kaisar, tetapi juga diperkuat oleh beberapa formasi untuk memberikan tekanan besar pada para kultivator. Ini adalah lingkungan yang mampu memurnikan energi astral seseorang, bukan jenis lingkungan yang seharusnya dicoba untuk mencapai terobosan. Xiao Wei sudah sangat marah setelah Feng Huosuo mengejeknya.
Ketika dia melihat Xiang Shaoyun melakukan sesuatu yang dianggapnya gegabah, itu seperti menuangkan minyak ke api. Haha, apakah anak ini terbentur kepalanya di suatu tempat? Feng Huosuo tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek Xiao Wei lebih lanjut. Di sisi lain, Ditong dan Disang tidak memikirkan semua hal yang dipikirkan para tetua itu. Mereka hanya merasa sangat kesal karena Xiang Shaoyun masih bisa membuat terobosan di bawah tekanan seperti itu. Mereka berharap melihat Xiang Shaoyun langsung mati, bukan melihatnya semakin kuat. Teruslah berusaha. Jika dia tidak bisa menyelesaikan terobosan itu dalam waktu 2 jam, dia akan didiskualifikasi, kata Ditong. Kakak, apa yang akan terjadi jika aku mengganggu terobosannya? Tanya Disang dengan tatapan kejam di matanya. Tidak, kau tidak bisa. Para tetua akademi tidak akan mengampunimu karena melakukan hal seperti itu, kata Ditong. Mengganggu terobosan orang lain itu sendiri merupakan tindakan tabu. Jika Disang berani melakukan itu di depan umum, dia akan segera dibunuh oleh para tetua akademi, dan bahkan Ditong, kakak tertua, mungkin akan terkena dampaknya. Dia tidak berniat mengorbankan prospek mereka hanya untuk menyingkirkan Xiang Shaoyun. Setelah ragu sejenak, Disang memutuskan untuk mendengarkan dan melanjutkan menaiki tangga. Orang-orang yang datang dari belakang semuanya terkejut melihat seseorang duduk bersila. Sebagian merasa dia menyebalkan, sementara sebagian lainnya berpikir dia terlalu berusaha pamer. Terlepas dari pendapat mereka, mereka semua mengabaikannya. Fokus utama mereka adalah mencapai puncak tangga. Tak lama kemudian, separuh waktu yang ditentukan telah berlalu. Sebagian peserta telah mencapai puncak, masing-masing bersorak gembira. Ah! Akhirnya aku menjadi murid Akademi Naga Phoenix. Di masa depan, aku pasti akan menjadi sosok yang berkuasa atas wilayah yang luas. Akademi Naga Phoenix, aku di sini. Ini adalah awal dari perjalananku menuju puncak kultivasi bela diri. Tak seorang pun bisa menghentikan kebangkitanku. Kerja kerasku selama bertahun-tahun telah terbayar. Ayah, Ibu, sebentar lagi kalian akan mendengar kabar ini. Kalian pasti akan bangga padaku. Haha, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, namaku akan tersebar di seluruh wilayah kekuasaan. Bab 556. Sebagian besar dari para jenius muda ini telah ditakdirkan untuk menjadi orang hebat sejak lahir, tumbuh besar dengan limpahan kemuliaan di organisasi masing-masing. Ketika menghadapi para jenius muda lainnya yang datang dari seluruh wilayah kekuasaan, daya saing mereka pun menyala. Tak seorang pun mau tertinggal dari siapapun. Bergabung dengan Akademi Naga Phoenix praktis menjamin kejayaan. Mereka seperti ikan yang telah berubah menjadi naga, secara resmi memulai jalan menuju kebesaran. Karena itu, dapat dimengerti mengapa mereka diliputi kegembiraan setelah lulus ujian. Para tetua juga memahami perasaan mereka. Lagi pula, beberapa ribu tahun sebelumnya, para tetua ini juga mengalami hal yang sama ketika pertama kali bergabung dengan akademi. Dengan mengandalkan ketekunannya, Tang Longfei akhirnya mencapai puncak, dan hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum ia dapat menyelesaikan ujian. Aura naga di sekitarnya semakin menebal, namun ia bergerak semakin lambat. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dan ia hampir kelelahan sepenuhnya. Aku adalah tuan muda nomor 1 kota Bloodsin. Bagaimana mungkin aku jatuh di sini? Rintangan, minggir. Tang Longfei meraung saat semangatnya melonjak. Sekali lagi, dia melampaui batas kemampuannya, dan dengan semburan energi terakhir, dia melaju ke langkah ke-81, menyelesaikan ujian untuk menjadi murid Akademi Naga Phoenix. Begitu sampai di tujuannya, dia langsung ambruk ke tanah dan terengah-engah. Mendaki tangga itu seperti bertarung sampai mati dengan seorang ahli, dan itu sangat melelahkannya. Tak lama kemudian, Lady Sura juga berhasil mencapai puncak. Penampakan Sura yang tergantung di belakangnya sangat mencolok, menarik perhatian beberapa tetua. Adapun Ning Wen Huang, dia masih harus menempuh sepertiga tangga lagi. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai puncak dengan waktu yang tersisa. Sementara itu, Xiang Shaoyun masih dalam proses menembus batas. Karena efek formasi, aliran energi spiritual di udara tidak terlalu lancar. Untungnya, dia memiliki lautan kosmos astral di dalam dirinya. Setelah menggunakan sejumlah besar kristal spiritual, tubuhnya menjadi kaya akan energi. Namun, jumlah energi yang sangat besar yang dimilikinya tampaknya tidak cukup. Di bawah tekanan yang diberikan oleh formasi tersebut, energi itu terkompresi dan dimurnikan, dan sebagai hasilnya, jumlah energi yang dibutuhkannya untuk melakukan terobosan terus meningkat. Untungnya, dia cukup kaya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki cukup kristal spiritual untuk mendukung terobosannya. Setelah menggunakan lebih banyak kristal spiritual, dia hampir tidak mampu mengumpulkan jumlah energi yang dibutuhkan. Energi itu terkumpul di 9 bintangnya sebelum mengalir melalui meridian dan titik akupunturnya.
Energi yang telah dimurnikan itu mendorong batas kemampuan tubuhnya, membawanya ke tahap selanjutnya. Dalam prosesnya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan energi yang bergelombang. Terobosan yang tampaknya sudah dekat tiba-tiba menjadi sulit, seolah-olah belenggu tambahan telah ditempatkan di dalam dirinya oleh formasi-formasi tersebut, mengganggu aliran energinya. Jika terobosan itu gagal, dia akan menderita dampak buruk dari energinya sendiri. Pada saat itu, dia akan terluka dan bahkan mungkin mengalami kerusakan pada fondasinya. Itulah mengapa para tetua tidak terlalu optimis tentang peluangnya untuk berhasil menembus tahapan tersebut. Baru sekarang Xiang Shaoyun menyadari situasi yang dihadapinya, dan ia mulai merasa cemas. Awalnya ia mengharapkan terobosan itu berjalan lancar dan tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dia ibarat panci berisi air mendidih. Uapnya berusaha keluar dari panci, dan jika tutupnya tidak dibuka, panci itu akhirnya akan meledak karena tekanan. Solusi yang mungkin adalah melepas baju zirah yang dikenakannya untuk mengurangi tekanan, sehingga ia dapat lebih baik menahan tekanan yang ditimbulkan oleh formasi tersebut. Namun, dalam kondisinya saat ini, tindakan melepas baju zirah akan menjadi gangguan. Karena itu, dia menguatkan diri dan menyerap lebih banyak energi ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan lebih banyak kristal roh, membanjiri tubuhnya dengan energi yang sangat besar, mendorong dirinya ke ambang kehancuran. Orang-orang yang lewat di dekatnya dapat melihat bahwa dia berdarah dari 7 lubang tubuhnya dan sangat ketakutan. Berdiri di pintu masuk, Xiao Wei menjadi semakin cemas. Anak sialan itu ternyata menyerap lebih banyak energi. Apakah dia mencoba bunuh diri? Ia dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun sedang dalam krisis. Jika tidak ada bantuan yang diberikan, kematian akibat ledakan tubuh sangat mungkin terjadi. Hehe, Xiao Wei, murid yang baik sekali yang kau rekrut, ejek Feng Huosuo. Xiao Wei tidak bisa berkata apa-apa, hatinya dipenuhi kekecewaan karena Xiang Shaoyun menyia-nyiakan kuota rekrutmen khusus. Menjelang akhir batas waktu, cukup banyak orang yang sudah mencapai puncak. Tentu saja, masih banyak orang yang berjuang di tangga, dan beberapa sudah menyerah. Karena tekanan yang mereka alami tidak dapat mereka tahan, tidak ada gunanya untuk terus berjuang. Mereka semua tampak lesu. Tang Longfei dan Lady Sura juga memperhatikan kondisi Xiang Shaoyun. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Adapun Ditong, yang juga telah sampai di puncak, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia sangat berharap Xiang Shaoyun gagal. Di sisi lain, Disang masih terjebak di 10 langkah terakhir. Namun, dia tidak tampak gugup. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Xiang Shaoyun. Ketika melihat Xiang Shaoyun berdarah dari 7 lubang tubuhnya, dia tertawa, haha, menarik. Apa kau pikir kau bisa lolos ujian hanya dengan menerobos? Hah, lihat bagaimana kau telah mempermainkan dirimu sendiri sampai mati. Tidak jauh dari tangga, para saudari klan Han tidak dapat melihat Xiang Shaoyun dengan jelas, tetapi mereka juga merasakan bahwa kondisinya sangat buruk. Tak lama lagi, waktu yang dialokasikan untuk ujian akan berakhir. Jika Xiang Shaoyun tetap berada di tempatnya, dia akan didiskualifikasi. Itu juga menandakan bahwa mereka pun tidak akan bisa bergabung. Mereka merasa itu sangat disayangkan, tetapi mereka merasa lebih marah lagi atas nama Xiang Shaoyun. Bagaimanapun, mereka berdua tahu kekuatannya dan tidak percaya bahwa dia seharusnya tersingkir pada tahap ini. Waktu berlalu, dan di 30 menit terakhir, akhirnya terjadi pergantian pemain dengan masuknya Xiang Shaoyun. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, penampakan naga dan harimau muncul dari tubuhnya dan meraung, melepaskan tekanan mengerikan yang menyebabkan tangga bergetar di sekitarnya. Pada saat yang sama, ke-9 bintangnya meletus seperti letusan gunung berapi. Ledakan energi yang mengerikan itu menghantam titik akupuntur terakhir di dalam tubuhnya, menghancurkannya dengan paksa. Biasanya, letusan energi sebesar ini akan menyebabkan efek balik dan langsung menghancurkan titik akupuntur dan meridian Xiang Shaoyun. Namun, dengan perlindungan baju besi dan formasi yang dikenakannya, energi tersebut ditekan, dan mengalir dengan lancar di dalam dirinya, mencapai setiap sudut tubuhnya. Bab 557. Sebelum memasuki Akademi Naga Phoenix, banyak tetua merasakan perubahan pada Xiang Shaoyun. Bahkan Liu Sutian pun terkesan. Anak ini punya nyali. Dia sudah memiliki pendapat ini sejak Xiang Shaoyun memilih untuk melakukan terobosan di tangga. Dia hanya menyimpannya sendiri. Sekarang setelah terobosan Xiang Shaoyun hampir berhasil, dia akhirnya mengungkapkan pendapatnya. Bukan karena dia senang mengatakan hal yang sudah jelas, tetapi dia hanya tidak tertarik untuk ikut serta dalam perdebatan antara Xiao Wei dan Feng Huosuo. Bagus sekali. Terobosan itu berhasil. Hahaha, teriak Xiao Wei riang. Suasana hatinya sedang buruk karena terus-menerus diejek oleh Feng Huosuo. Akhirnya, dia bisa melampiaskan kekesalannya.
Di sisi lain, wajah Feng Huosuo berubah muram. Hanya karena dia berhasil menembus batas bukan berarti dia akan menjadi murid akademi. Waktu yang tersisa tidak banyak. Hah, kau tak perlu khawatir soal itu. Dia adalah rekrutan khusus. Sekalipun dia sedikit terlambat, kurasa akademi tidak akan keberatan menerima murid yang begitu luar biasa, kata Xiao Wei. Bahkan setelah berhasil menembus tingkatan, dia hanya akan menjadi kultivator alam langit tingkat ke-8. Jika dia bahkan tidak bisa melewati ujian, itu hanya berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi rekrutan khusus, kata Feng Huosuo dingin. Kemudian dia berkata kepada Liu Sutian, Tetua Liu, mohon bersikap adil ketika saatnya tiba bagi Anda untuk mengambil keputusan. Xiao Wei tampak tidak terlalu senang. Dia tahu bahwa Tetua Liu ini dikenal sangat tidak memihak dan tidak korup. Jika dia bisa mencapai puncak, dia akan tetap menjadi murid rekrutan khusus. Jika dia tidak bisa mencapai puncak, dia akan tersingkir seperti yang lainnya, kata Liu Sutian, tanpa menunjukkan sedikit pun kelonggaran. Waktu yang tersisa kurang dari setengah jam. Setelah berhasil mencapai tahap ke-8, Xiang Shaoyun berada dalam kondisi prima. Kekuatan jiwanya meningkat, domain jiwa neternya meluas, tubuhnya dipenuhi kekuatan, dan bintang serta lautan kosmos astralnya membesar. Meridian dan titik akupunturnya juga dibersihkan sekali lagi saat darahnya bergejolak di dalam dirinya. Beban berat baju besinya terasa hampir tidak ada, dan tekanan yang diberikan tangga padanya pun dapat diabaikan. Tang Longfei berteriak cemas, Shaoyun, naiklah ke sini. Waktu kita sudah hampir habis. Ketika Xiang Shaoyun mendengar itu, dia berdiri dan menyeka darah dari sudut bibirnya lalu bergumam mengejek, ini adalah terobosan paling berbahaya sejauh ini, tetapi rasanya cukup menyenangkan. Lalu ia meregangkan tubuhnya dengan malas sebelum mengangkat kepalanya dan melanjutkan pendakiannya. Kali ini, ketika bergerak, ia melayang sedikit di atas tanah. Ia tidak lagi terpaksa melangkah dengan mantap di tangga. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu. Seharusnya orang tahu bahwa setiap anak tangga memiliki tekanan yang berbeda. Bahkan kaisar biasa pun tidak akan mampu melayang di atas tangga itu. Tekanan tangga itu memang bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia biasa. Jika tidak, para jenius muda itu tidak akan membutuhkan waktu selama itu untuk mencapai puncak. Dan sekarang, Xiang Shaoyun tampak bergerak tanpa hambatan sama sekali, seolah-olah dia kebal terhadap tekanan. Sulit dipercaya. Tentu saja, orang-orang yang hadir juga tahu bahwa hanya setelah memiliki tingkat kekuatan tertentu seseorang dapat melakukan hal itu. Faktanya, para tetua Akademi Naga Phoenix tahu bahwa melakukan hal ini tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga tingkat pemahaman tertentu tentang kehadiran. Saat ini, Xiang Shaoyun memancarkan kehadiran naga dan harimau. Ini bukan sekadar kehadiran seorang raja. Melainkan, ini adalah jenis kehadiran yang tak tertandingi. Kehadiran ini terbentuk dari kemauan yang tak tertandingi, mengukir keangkuhan yang tak tertandingi di jiwanya, memungkinkannya untuk maju tanpa rasa takut dengan momentum yang tak terbendung. Dengan demikian, tekanan yang diberikan tangga tidak memengaruhinya seburuk yang dibayangkan orang lain. Meskipun ia tampak kesulitan menaiki anak tangga pertama, itu sebagian besar disebabkan oleh baju zirah berat yang dikenakannya. Sekarang setelah ia maju satu tahap, ia mampu menetralkan tekanan yang ditimbulkan baju zirah tersebut. Dikombinasikan dengan kehadirannya yang tak tertandingi, ia mampu melayang di atas tangga. Dalam beberapa detik, ia telah melewati lebih dari setengah anak tangga. Itu adalah kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana mungkin? Dia memanjat semudah berjalan di tanah datar. Bagaimana dia melakukannya? Dia baru saja menembus ke alam Sky Soar tahap ke-8, bukan alam kaisar. Bagaimana mungkin dia mengabaikan tekanan? Aku menolak untuk mempercayai ini. Dia pasti curang. Apakah tidak ada yang memperhatikan kehadiran naga dan harimau di sekitarnya? Kehadiran mereka tidak kalah kuat dari kehadiran seorang kaisar sungguhan. Kehadiran mereka yang dahsyat mampu menetralkan tekanan tangga. Itulah mengapa dia tidak terpengaruh. Xiang Shaoyun itu luar biasa. Sepertinya dia salah satu dari orang-orang aneh itu. Pantas saja dia bisa membunuh dan Zixuan dengan mudah. Keriuhan pun terjadi di antara para jenius muda yang tak henti-hentinya membicarakan apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan para tetua pun terkesan. Rekrutan yang bagus sekali. Memiliki karisma seperti itu di usia semuda ini. Dia punya masa depan yang cerah. Hanya sedikit rekrutan seangkatan ini yang bisa melakukan hal yang sama. Anak ini milikku, kata seorang tetua. Tetua lain berkata, haha, bukan kamu yang merekrutnya. Setiap orang berhak menjadikannya murid, dan dia juga berhak memilih gurunya. Kurasa aku akan menjadi guru yang lebih baik baginya. Para tetua lainnya juga mulai menawarkan diri untuk menjadikan Xiang Shaoyun sebagai murid pribadi,
dan beberapa dari mereka bahkan sampai berdebat dengan penuh emosi. Lagi pula, tidak mudah menemukan penerus yang baik. Murid yang luar biasa seperti ini sangatlah langka. Liu Sutian bertanya kepada Xiao Wei, kau adalah perekrut anak ini. Apa pendapatmu? Akhirnya, semua tetua memusatkan perhatian pada Xiao Wei. Xiao Wei termenung sejenak sebelum tersenyum dan berkata, karena akulah yang merekrutnya, sebaiknya aku yang mengajarinya sendiri. Sebenarnya, dia sudah memiliki pemikiran ini ketika melihat Xiang Shaoyun di kota Bloodsin. Namun, tingkat kultivasi Xiang Shaoyun masih agak terlalu rendah. Rencana awal Xiao Wei adalah membiarkan Xiang Shaoyun berkultivasi selama sekitar 1 tahun di akademi dan mencapai alam langit tingkat 9 sebelum menerimanya sebagai murid. Namun, Xiang Shaoyun telah menarik perhatian begitu banyak tetua. Dia jelas tidak ingin kehilangan seseorang seperti Xiang Shaoyun. Liu Sutian tampak menyesal sambil berkata, baiklah. Kita akan bicara setelah dia lulus ujian. Jelas sekali, tetua Liu Sutian juga tertarik dengan potensi Xiang Shaoyun. Sementara itu, Xiang Shaoyun telah mencapai anak tangga ke-72. Di sini, dia bisa merasakan sedikit tekanan pada jiwanya, tetapi masih belum cukup untuk menimbulkan masalah baginya. Lagi pula, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang setara dengan Kaisar Puncak, semakin mendekati tingkat seorang penguasa. Tak heran banyak orang berhenti di sini. Tempat ini memiliki pengaruh buruk baik pada tubuh maupun jiwa, pikir Xiang Shaoyun sambil melanjutkan pendakiannya. Dengan beberapa lompatan, ia mencapai puncak. Bab 558. Ketika Xiang Shaoyun sampai di puncak, para saudari dari klan Han pun menangis terseduh-seduh. Kakak, dia lulus, dia lulus. Han Suewei bersorak gembira. Ya, wajar saja jika dia berhasil melewati ujian itu, jawab Han Qianwei. Mereka berpelukan, tak mampu menyembunyikan kegembiraan mereka. Lulusnya ujian Xiang Shaoyun juga berarti mereka bisa bergabung dengan akademi. Dan akhirnya, ujian pun berakhir. Kurang dari 20.000 orang lulus, sementara sekitar 40.000 orang tereliminasi. Termasuk semua peserta yang telah berpartisipasi dalam babak pertama, hanya sedikit lebih dari 10% peserta yang lolos. Perlu diketahui bahwa para peserta adalah para jenius muda dari seluruh wilayah kekuasaan. Mereka semua adalah individu-individu yang sangat populer di tempat asal mereka. Tetapi di sini, di pertemuan para jenius muda, aura di sekitar mereka tampaknya tidak lagi begitu terang. Sialan. Aku tinggal 3 langkah lagi. Para tetua, aku mohon kesempatan untuk bergabung dengan akademi, pintas seorang pemuda yang menangis karena tertahan di langkah ke-78. Lalu kenapa kalau kau hanya berjarak 3 langkah? Aku hanya berjarak 1 langkah, tapi aku juga tidak diberi kesempatan. Aku menolak percaya bahwa aku tidak akan bisa melakukan sesuatu dalam hidupku tanpa bergabung dengan Akademi Naga Phoenix, kata seorang pemuda yang pantang menyerah sambil pergi tanpa ragu-ragu. Wajar jika ada berbagai macam reaksi terhadap kegagalan dalam ujian masuk. Ada juga banyak peserta yang gagal yang tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka berkumpul di depan tangga. Mereka tidak tinggal karena berharap para tetua akan menerima mereka sebagai murid. Sebaliknya, mereka berharap beberapa murid rekrutan khusus akan menerima mereka sebagai pengikut, sehingga memungkinkan mereka untuk bergabung dengan akademi dengan cara yang berbeda. Namun, mereka tidak akan bisa tinggal lebih dari 3 hari. Jika mereka tidak diterima oleh siapapun dalam jangka waktu tersebut, perjalanan mereka untuk memasuki Akademi Naga Phoenix akan berakhir. Baiklah. Selamat kepada semua yang telah lulus. Kalian sekarang resmi menjadi murid Akademi Naga Phoenix, umumkan Liu Sutian. Para jenius muda itu sangat gembira. Ini adalah momen yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Liu Sutian melanjutkan, kalian masih memiliki 1 ujian lagi, yaitu penilaian bakat berdasarkan bintang kalian. Saya yakin kalian semua sudah familiar dengan ujian ini. Mereka yang memiliki potensi lebih baik akan berkesempatan menjadi murid inti atau bahkan murid pribadi para tetua yang hadir. Tentu saja, hasil penilaian ini tidak akan mengubah fakta bahwa kalian sudah menjadi murid akademi. Semua orang memahami tujuan penilaian ini. Lagi pula, mereka semua pernah mengikuti penilaian serupa ketika masih muda. Dengan begitu banyak jenius muda yang berkumpul, penilaian diperlukan untuk memilah-milah orang-orang aneh di antara para jenius. Maka, Liu Sutian memimpin para murid baru memasuki akademi. Tak lama kemudian, 9 batu tua muncul di hadapan mereka. Ke-9 batu itu mengkilap dan bersih, serta tampak memancarkan cahaya dari 9 warna berbeda, terlihat sangat misterius. Banyak dari mereka yang berpengetahuan luas dapat melihat sekilas bahwa itu adalah batu 9 warna, batu tingkat suci yang paling baik digunakan untuk menilai bintang seseorang. Batu-batu ini sangat langka dan sulit didapatkan, namun ada 9 buah.
Jelas sekali betapa kayanya Akademi Naga Phoenix. Sejumlah pengawas tiba dan mulai memberikan lencana masing-masing kepada para murid baru. Para murid diharuskan meneteskan setetes darah mereka ke lencana dan meninggalkan catatan sederhana berisi informasi pribadi mereka. Lencana ini juga akan mencatat perkembangan dan pencapaian mereka di akademi ke depannya. Setelah semua prosedur selesai, Liu Sutian mengumumkan, "Baiklah. Sekarang, pergilah ke depan batu penilaian untuk menilai bintang kalian." Para murid mulai berbaris di depan 9 batu untuk mengikuti ujian satu persatu. "Biar saya yang pertama," kata seorang pemuda dengan percaya diri. Ketika dia meletakkan telapak tangannya di atas batu itu, seolah-olah semua yang ada di dalam tubuhnya terungkap kepada batu tersebut. Gesek, gesek. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit tinggi mulai bersinar saat untaian energi astral mengalir ke arah pemuda itu. Pada saat yang sama, 7 bintang terpisah dari yang lain, memperlihatkan 7 bintang terang yang mempesona dan memesona. Bentuk tubuh bintang 7. Tan Lin Fu, fisik bintang 7 tingkat dasar, murid biasa, suara seorang pengawas terdengar. Pemuda itu tercengang dan bertanya, "Bagaimana mungkin aku hanya seorang murid biasa dengan fisikku yang luar biasa? Saya hanya bertugas mencatat hasilnya. Saya tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan." "Anda bisa berdiri di samping dan menunggu jika ada masalah," kata pengawas itu tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, seorang murid lain juga sedang menjalani penilaian. 6 bintang muncul di langit, bersinar terang. Seorang pengawas mengumumkan, "Qian Jinseng, fisik bintang 6 tingkat tinggi, murid tetap." Pada saat itu, suara pengawas yang berbeda terdengar, "Mo Luo, fisik bintang 7 tingkat menengah, murid inti." Seiring semakin banyak murid yang mengikuti penilaian dan ditempatkan pada posisi masing-masing di akademi, para murid baru akhirnya memahami persyaratan untuk menjadi murid inti dan murid reguler. Mereka mengetahui bahwa fisik astral juga dapat dikategorikan sebagai tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Mereka yang berada di bawah tingkat dasar 7 bintang hanya bisa menjadi murid biasa. Mereka yang memiliki fisik yang lebih baik dapat menjadi murid inti. Itulah juga mengapa pemuda pertama dengan fisik 7 bintang hanya bisa menjadi murid biasa, ia hanya memiliki fisik 7 bintang tingkat dasar dan tidak memenuhi persyaratan sebagai murid inti. Adapun metode untuk menentukan tingkatan fisik seseorang, itu bergantung pada kondisi bintang-bintang yang muncul. Bintang-bintang yang agak redup adalah fisik tingkat dasar. Bintang-bintang yang terang adalah fisik tingkat menengah. Sedangkan bintang-bintang yang terang adalah fisik tingkat tinggi. Setelah beberapa waktu dilakukan penilaian, terungkap bahwa para jenius muda ini setidaknya memiliki fisik bintang 6 tingkat menengah. Sebagian besar dari mereka memiliki fisik bintang 6 tingkat tinggi dan fisik bintang 7 tingkat dasar. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki fisik bintang 7 tingkat menengah atau bahkan fisik yang lebih baik. Tidak satu pun dari mereka yang memiliki fisik di bawah bintang 6. Adapun fisik bintang 8 ke atas, belum muncul hingga saat ini. Seharusnya orang tahu bahwa di kota-kota biasa, bahkan memiliki fisik bintang 5 saja sudah membuat seseorang menjadi jenius. Jelas sekali betapa berbakatnya semua murid baru ini. Bahkan, dahulu kala, pemegang fisik bintang 7 pun tidak bisa bergabung dengan akademi karena kekuatan seorang kultivator tidak hanya bergantung pada fisik seseorang tetapi juga pada proses pertumbuhannya. Para jenius yang mampu bergabung dengan Akademi Naga Phoenix tidak hanya memiliki fisik yang hebat, tetapi mereka juga telah dibina dengan baik untuk memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk menginjakkan kaki di sini. Waktu berlalu, dan akhirnya, fisik bintang 8 pertama muncul. 8 bintang menggantung di langit, membentuk siluet yang menyerupai lintasan surgawi yang anggun, menghadirkan pemandangan yang mempesona dan penuh teka-teki. Pemandangan ini menimbulkan rasa iri di hati banyak orang yang hadir. Bab 559. Lily, fisik bintang 8 tingkat dasar, murid inti, umumkan pengawas. Lily adalah wanita dengan temperamen yang luar biasa. Ia masih berusia awal 20-an, namun aura naganya sudah mencapai sekitar 70% sempurna. Ia menarik perhatian banyak tetua, yang kemudian berusaha menjadikannya murid pribadi. Lagi pula, bahkan di Akademi Naga Phoenix, fisik bintang 8 masih tergolong langka. Selanjutnya, beberapa pemegang fisik bintang 7 lainnya muncul. Mereka juga diterima oleh berbagai tetua sebagai murid pribadi. Tentu saja, beberapa pemegang fisik bintang 6 yang unik juga diangkat menjadi murid inti. Dari sini, jelas bahwa seseorang harus memiliki setidaknya fisik bintang 7 tingkat menengah atau fisik yang unik untuk memenuhi syarat sebagai murid inti. Xiang Shaoyun dan kawan-kawan merasa cakrawala mereka meluas saat mereka menyaksikan penilaian tersebut. Tentu saja, orang-orang yang saat ini mengikuti penilaian bukanlah orang-orang yang terlalu istimewa. Menjelang akhir, para murid rekrutan khususlah yang akan menimbulkan kehebohan dengan fisik mereka. Shaoyun,
sebagai rekrutan khusus, kau ditakdirkan untuk menjadi murid inti. Jadi, seperti apa fisikmu sebenarnya? Ning Wenhuang bertanya dengan penasaran. Selama putaran kedua ujian, dia telah mencapai puncak tangga menjelang akhir waktu yang ditentukan, dan secara resmi menjadi murid Akademi Naga Phoenix juga. Xiang Shaoyun mengusap hidungnya dan berkata, kau akan tahu setelah aku melakukan penilaian. Perawakannya agak terlalu istimewa. Dia takut wanita itu akan mengira dia sedang pamer jika dia langsung mengatakannya. Kurasa fisikmu bintang 8. Kalau tidak, kemampuan bertarungmu tidak akan begitu menakutkan, kata Tang Longfei sambil tersenyum. Kemudian dia menghela napas, aku hanya memiliki fisik bintang 7. Kurasa aku hanya bisa menjadi murid biasa. Kakak Tang, fisik hanyalah penentu bakat seseorang. Kekuatan sejati berasal dari kerja keras, dan hanya melalui kerja keras seseorang akan mampu mencapai puncak, kata Xiang Shaoyun. Haha, aku tahu itu betul. Di seluruh wilayah kekuasaan, fisik bintang 7 sudah dianggap sebagai fisik tingkat atas. Aku tidak akan meremehkan diriku sendiri, kata Tang Longfei dengan riang. Mereka terus mengobrol santai ketika beberapa pemilik fisik bintang 8 lainnya muncul. Dua di antaranya bahkan sepasang saudara kembar. Salah satunya adalah He Yuyuan dan yang lainnya adalah He Ziyuan. Keduanya juga sangat cantik. Penampilan saudara kembar itu membangkitkan nafsu banyak pria yang hadir, memberi mereka keinginan kuat untuk menaklukkan kedua wanita tersebut. Mimpi untuk merangkul sepasang saudara kembar yang cantik itu terbukti fatal bagi para pemuda ini. Tak lama kemudian, giliran Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan Lady Sura untuk menjalani penilaian. Tang Longfei memiliki fisik bintang 7 tingkat dasar, sementara Ning Wenhuang memiliki fisik bintang 6 tingkat tinggi. Keduanya hanya bisa menjadi murid biasa. Adapun Lady Sura, ia memiliki fisik bintang 7 tingkat tinggi yang luar biasa, menyebabkan Tang Longfei dan Ning Wenhuang terkejut dan iri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita bertopeng ini sebenarnya memiliki fisik yang begitu luar biasa. Tetapi ketika mereka mengingat bahwa ia adalah kekasih Xiang Shaoyun, mereka menjadi kurang terkejut. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Selama periode ini, proyeksi astral muncul tanpa henti di langit, menerangi area tersebut dalam sebuah festival cahaya. Pemandangan seperti itu sangat sesuai dengan ujian rekrutmen yang hanya akan diadakan setiap 100 tahun sekali. Di antara 20.000 murid baru, sekitar 100 memiliki fisik bintang 8. Selain itu, sekitar 300 memiliki fisik unik juga muncul. Adapun sisanya, pada dasarnya mereka memiliki fisik bintang 6 atau bintang 7. Sangat sedikit dari mereka yang memiliki fisik di bawah bintang 6. Bagi mereka yang memiliki fisik di bawah bintang 6, sebagian besar adalah mereka yang secara kebetulan mendapatkan kekuatan yang mereka miliki sekarang, atau mereka yang memiliki energi unik di dalam tubuh mereka. Namun, akademi tersebut tidak terlalu optimis tentang masa depan mereka. Adapun fisik bintang 9, belum ada yang muncul sejauh ini. Xiang Shaoyun juga mengetahui bahwa Ditong memiliki fisik bintang 7 tingkat tinggi. Itu fisik yang cukup bagus. Meskipun begitu, di matanya, Ditong masih tidak berharga. Dia hanya penasaran dengan fisik Dilin. Akhirnya, tibalah saatnya bagi para murid rekrutan khusus untuk mengikuti penilaian. Para murid rekrutan khusus pada dasarnya dijamin akan menjadi murid inti. Satu-satunya alasan mereka dinilai adalah agar para penatua dapat memilih murid pribadi mereka dari antara mereka. Tentu saja, penilaian tersebut juga berfungsi sebagai cara untuk melihat murid rekrutan khusus mana yang akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Saat itu, Shou Xie muncul di samping Xiang Shaoyun saat mereka berbaris bersama. Dia berkata, aku tahu kau tidak akan kesulitan melewati ujian ini. Menghadap Shou Xie si tukang bergaul, Xiang Shaoyun tersenyum dan bertanya, kukira kau rekrutan khusus. Kenapa kau di sini? Aku hanya menjalankan formalitas. Lagi pula, aku tidak akan didiskualifikasi, kata Shou Xie sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku berhasil mengenal beberapa jenius dengan kemampuan unik. Nanti akan kukenalkan padamu. Tentu, jawab Xiang Shaoyun. Jadi, kau akan mengajariku teknik menjinakkan iblis atau tidak? Tanya Shou Xie sambil menggosok telapak tangannya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu hal seperti itu, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Ketika Shou Xie melihat betapa seriusnya Xiang Shaoyun, wajahnya berubah muram saat dia berkata, sepertinya kau mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu aku harus mencarinya di akademi. Kurasa mereka pasti punya yang seperti itu. Xiang Shaoyun mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebelumnya, dia telah berteman dengan Huo Sudong, yang akhirnya mengkhianatinya. Karena itu, dia agak dingin terhadap keramahan yang ditunjukkan Shou Xie. Sekarang setelah mereka semua berada di Akademi Naga Phoenix,
kondisi mentalnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu, sikapnya terhadap Zhou Xie juga sedikit menghangat. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Huo Sudong juga salah satu rekrutan khusus. Dia bahkan berjalan di samping Dilin. Melihat itu, amarah dalam dirinya mulai berkobar. Dua orang yang telah mengkhianatinya benar-benar muncul di hadapannya. Ia ingin sekali membunuh mereka seketika. Selain kedua orang itu, ia juga melihat seorang wanita cantik yang luar biasa dan menarik perhatian yang berjalan di samping Dilin. Rambut panjangnya terurai lembut, jubahnya indah dan berkilau, pinggangnya ramping, dada dan bokongnya berisi, pembawaannya anggun dan mulia. Ia bagaikan burung merak dengan ekor yang terbentang, dan memancarkan aura keindahan yang dingin. Berjalan berdampingan, Dilin dan wanita itu bagaikan pasangan yang ditakdirkan bersama, menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Dilin. Xia Yunxi. Xiang Shaoyun mengatupkan giginya karena marah. Keduanya merasakan tatapannya dan menoleh bersamaan. Wanita di samping Dilin sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca karena emosi. Saat itu, lengan Dilin melingkari pinggangnya dan sudut bibirnya melengkung ke atas. Ah, mantan kekasihmu. Kita harus menyapanya. Kemudian, dia menyeret wanita itu bersamanya saat mendekati Xiang Shaoyun, tanpa mempedulikan apakah wanita itu sebenarnya bersedia melakukannya atau tidak. Sudah lama sekali. Kau masih hidup. Luar biasa, kata Dilin dengan seringai sinis bercampur penghinaan di wajahnya. Xia Yunxi menatap Xiang Shaoyun dengan ekspresi campur aduk di wajahnya sebelum berkata, sudah lama kita tidak bertemu. Bab 560. Dahulu kala, hiduplah tiga anak yang makan, minum, dan bermain-main bersama. Itu adalah masa-masa penuh kepolosan, yang meninggalkan kesan mendalam setiap kali kita mengingatnya. Di antara mereka ada seorang anak laki-laki, anak yang periang dan nakal dengan temperamen riang. Terkadang, ia senang bersembunyi di perpustakaan membaca berbagai macam buku, tampak sangat anggun. Yang lainnya juga seorang anak laki-laki. Ia seperti pelayan kecil anak laki-laki pertama, selalu memberi perintah atas nama anak laki-laki pertama. Ia adalah ajudan kepercayaannya. Ia selalu bekerja keras dalam kultivasi di waktu luangnya dan jarang mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi. Anak ketiga adalah seorang perempuan. Ia cerdas dan tumbuh bersama mereka. Anak laki-laki pertama, yang memproklamirkan dirinya sebagai Raja Muda, juga telah memproklamirkannya sebagai ratunya. Waktu berlalu, dan ketiga anak itu tumbuh dewasa. Raja Muda masih menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain-main, dan ia lemah seperti seorang sarjana. Anak laki-laki kedua telah menjadi kultivator ulung yang selalu berada di sisi Raja Muda, membantunya menyelesaikan semua masalahnya. Adapun gadis itu, ia berubah menjadi seorang wanita, dan pikirannya tidak lagi sesederhana sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun Raja Muda memiliki status yang luar biasa, masa depannya suram. Sebaliknya, anak laki-laki kedua begitu luar biasa sehingga tampak sempurna, menyebabkan hatinya berubah. Suatu hari, perubahan besar terjadi. Raja Muda itu menjadi pangeran pembawa sial, dikejar-kejar dalam penghinaan. Adapun anak laki-laki dan perempuan yang paling dekat dengan Raja Muda itu, mereka mengkhianatinya, menjadi musuh yang paling dibencinya. Kini dewasa, ketiganya bertemu lagi. Pertemuan mereka tidak langsung berujung pada kekerasan, melainkan bentrokan melalui kata-kata. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiang Shaoyun benar-benar tenang. Di masa lalu, dia sangat membenci mereka. Tetapi sekarang, kebenciannya terhadap mereka telah berkurang secara signifikan. Bukan berarti dia telah memaafkan mereka. Melainkan, setelah menghabiskan waktu lama untuk menempa dirinya sendiri, dia tidak lagi berada dalam kondisi mental yang sama. Ketika dia bertemu mereka sekali lagi, pikirannya terhadap mereka juga berubah sebagai akibatnya. Kebenciannya terhadap mereka berkurang karena sekarang dia tahu bahwa dia juga salah satu penyebab kemalangannya. Seandainya dia tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain-main saat itu dan malah fokus pada kultivasi, keadaan akan sepenuhnya berbeda sekarang. Adapun gadis itu, dia akan tetap berada di sisinya sampai akhir hayatnya. Sayang sekali, dia terlalu tidak berguna. Dia sombong dan angkuh, yang mengakibatkan dia kehilangan semua yang telah dibangun ayahnya. Dia membenci dirinya sendiri, dia menyesali apa yang telah dilakukan anak laki-laki itu, dan dia mengasihani gadis itu. Ya, sudah lama sekali. Jadi kalian berdua memang sudah bersama. Selamat, kata Xiang Shaoyun, dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Senyumnya bagaikan matahari yang paling terang, meredupkan aura di sekitar pemuda luar biasa di hadapannya. Adapun wanita muda di hadapannya, detak jantungnya berakseleratес. Dilin tidak menyangka Xiang Shaoyun akan menunjukkan sikap seperti itu saat menghadapi mereka. Dia mengira Xiang Shaoyun akan marah besar karena dipermalukan. Dalam hati,
Pikirnya, dia pasti berpura-pura acuh tak acuh. Ya, Yunsi selalu baik padaku. Kau tahu, dia selalu lembut dan perhatian sejak kecil, kata Dilin sambil tersenyum. Kemudian dia merendahkan suaranya, ngomong-ngomong, dia sangat memabukkan di ranjang. Berkali-kali, aku bahkan tidak bisa berhenti meskipun aku ingin. Secerca kemarahan muncul di mata Xia Yunsi, tetapi dengan cepat menghilang. Hehe, selama kau menyukainya. Lagi pula dia bukan kerabatku, kata Xiang Shaoyun. Meskipun begitu, ia masih merasakan sakit di hatinya saat mendengar itu. Tak diragukan lagi, ia pernah sangat mencintai wanita di hadapannya itu. Namun, mereka tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Benar. Sepertinya kau benar-benar sudah melupakan masa lalu. Aku khawatir kau tidak akan bisa melepaskan perasaanmu pada Yunsi, kata Dilin, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Entah kau di sini untuk pamer atau mengejekku, ingat ini. Dilin, hidupmu akan selalu menjadi milikku, kata Xiang Shaoyun, tiba-tiba menjadi serius. Hidupmu akan selalu menjadi milikku. Seperti ujung yang tajam, kalimat itu menusuk tepat ke jantung Dilin, membuatnya sangat tidak senang. Dahulu kala, raja muda itu memiliki banyak pengawal. Adapun anak laki-laki lainnya, meskipun ia juga memiliki status yang cukup tinggi, ia sama sekali tidak sebanding dengan raja muda itu. Suatu ketika, anak laki-laki itu mengalami kecelakaan dan hampir meninggal. Raja muda itulah yang memerintahkan para pengawal untuk menyelamatkan nyawa anak laki-laki itu. Pada saat itu, raja muda itu mengucapkan satu kalimat, hidupmu akan selalu menjadi milikku. Bocah itu menganggapnya sebagai lelucon, tetapi mendengar kata-kata yang sama setelah bertahun-tahun lamanya, hal itu meninggalkan rasa tidak enak di hatinya. Haha, kau masih saja sombong seperti biasanya. Kita akan segera tahu siapa yang hidup siapa, kata Dilin sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia menatap Huo Sudong, kakak Huo, apa kau tidak akan mengatakan apapun kepada teman lamamu ini? Huo Sudong mengusap kepalanya yang botak dan tersenyum, saudara Xiang, sudah lama kita tidak bertemu. Tikus senang menggali karena mereka suka hidup dalam kegelapan. Sekarang setelah seekor tikus benar-benar berada di bawah sinar matahari, sepertinya tikus itu mulai meremehkan kekuatan manusia. Jangan lupa untuk membunuh tikus itu jika ada kesempatan. Jangan biarkan tikus itu terlalu sombong, kata Xiang Shaoyun, sama sekali mengabaikan Huo Sudong. Kata-katanya mungkin tampak sepenuhnya acak, tetapi Huo Sudong tetap marah. Ekspresi jahat muncul di wajahnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Liu Sutian memberitahu mereka bahwa giliran mereka untuk mengikuti penilaian, menyela percakapan mereka. Setelah Dilin, Xia Yunsi, dan Huo Sudong pergi, Shou Xie memuji, Tuan Muda Xiang tidak hanya hebat dalam bertarung, tetapi Anda juga hebat dalam berdebat. Saya menghormati Anda. Xiang Shaoyun mengabaikan ucapan itu. Senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi muram. Meskipun dia telah menerima kenyataan tentang ketidakmampuannya di masa lalu, beberapa dendam tidak bisa dilupakan begitu saja. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan dendamnya ini adalah dengan pertumpahan darah. Ketika para rekrutan khusus memulai penilaian mereka, sejumlah tetua tambahan muncul. Tak heran, murid rekrutan khusus pertama adalah pemegang fisik bintang 8. Murid rekrutan khusus kedua adalah pemegang fisik bintang 7 dan juga fisik unik. Dia tidak memiliki banyak bintang, tetapi fisik uniknya menutupi kekurangan itu. Bahkan, fisik unik itu memberinya bakat yang lebih baik daripada mereka yang memiliki lebih banyak bintang. Para murid rekrutan khusus melangkah maju satu demi satu, memperlihatkan fisik yang luar biasa. Para murid biasa benar-benar tercengang. Baru sekarang mereka yakin bahwa murid-murid rekrutan khusus ini memang orang-orang aneh yang tidak bisa mereka saingi. Baru setelah melihat sekitar selusin rekrutan khusus dengan bakat unik seperti Shou Xie, mereka merasa sedikit lega. Orang-orang ini hanya memiliki bakat unik, tetapi fisik mereka tidak ada yang istimewa. Sayang sekali, setelah lebih dari separuh murid rekrutan khusus mengikuti penilaian, belum juga muncul pemegang wujud fisik bintang 9. Bahkan, belum ada satupun pemegang wujud fisik bintang 8 tingkat tinggi yang muncul. Akhirnya, giliran Xia Yunsi untuk mengikuti penilaian. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.